Oza Perjaka aja gue percaya kok. Nah orang kadang sama aku nggak percaya bang. Muka mesum gitu. Terus. Nah tapi memang benar Perjaka belum pernah sama sekali belum. penetrasi gitu kan. Oh belum pandai itu maksudnya berhubungan seksual. Iya sehingga ketika di malam pertama tuh nggak berhasil bang. Maksudnya nggak berhasil? Nggak berhasil penetrasi. Oh gitu. Nggak berhasil. Aku nggak pandai, dia pun nggak tahu caranya gitu. Oke, terus kita sampai lihat artikel gitu. Nonton bokep. Nonton. Gitu. Iya, buat referensi ya. Iya. Dan Oke. cuman kan bokep yang saya tonton sering kan yang sudah profesional ya. Yang sampai tangan satu telapak tangan pun bisa masuk gitu. Iya. Yang saya tonton. Dan nggak mungkin dong itu bisa dipraktekkan. Kita ini butuh yang untuk yang baru pemula, yang baru pertama gitu. Cuman nggak ketemu dan ya udah memang belum berhasil aja. Lah, tapi itu udah 3 bulan nih. 3 minggu. Baru 3 minggu. Selama 3 minggu gagal semua nih. Gagal, belum berhasil sampai sekarang. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri. Dan bintang tamu kali ini gak penting kali lah. Nggak dalam rangka apa Nar? Ada apa kesini? Ya kan yang ngubungin abang Comika. Oh, iya. Untuk berpromo-promo Ria. Anjing kali lah Comika ya. Enggak lah, kan sekarang gue masih make studio Comika untuk podcast UFC. Terima kasih Comika. Enggak, ada keperluan apa Nar? Lagi ada apa? Lagi mau bikin show bang, special show yang kedua. Kali lah. Yang pertama berapa penonton? Yang pertama itu 100 cuman di markas Comika. Oke, yang nonton offline 100, nonton online-nya tuh 300. Itu udah mencahin rekor gak kalau segitu tuh? Enggak ya, belum ya? Belum lah bang. Kalau rekor pribadi udah. Oh ya, kalau rekor yang paling tinggi di Comika berapa penjualan? Nggak tahu bang. Siapa tahu nggak? Bang Panji lah paling. Oh ya 1.000 2.000 gitu iya, kali ya. Iya, udah pasti lah kalau streaming mah Panji pasti rame. Oh, jadi nggak suka sama Panji? Suka saya. Suka bang, kan Bang Panji. Senang lu ya dia pindah ke New York ngaku lu? Enggak bang, enggak Bang Panji. Saya mendukung selalu mendoakan Bang Panji pak, supaya lancar di sana. Mantap Panji. Oh jadi ini yang kedua nih sekarang. Ini yang kedua. Oh. Cuman jomplang dia, nurun. Hah? Maksudnya? Karena dulu kan yang pertama itu ada Bang Panji sebagai opener. Oh iya benar. Bener. Nah sekarang ini nggak ada nih, nggak ada nama besarnya lah gitu. Cuman aku sama Ristek sama Irfan yang ya dalam tanda kutip setara lah secara karir gitu. Oke. Jadi emang pengen benar-benar tahu penontonku tuh seberapa banyak sih gitu. Ternyata tidak banyak. Aduh, anjir ternyata. Tapi penontonnya nih maksudnya kalau sekarang lokasi di mana lokasi? Sekarang sih untuk venue-nya pindah ke Nyi Ageng Serang Building bang di Kuningan. Kuningan deket Bener. itu deket Taman Lasuna. Iya betul. Studio podcast Hancur. Secara kapasiti kan jadi 250. Kalau Comika kan 100 doang, itu udah full house kemarin. Yang ini kapasitas 250. Tiketnya tuh masih di 100-an ya? Masih di 100-an, kurang lebih segitu lah ya. Ya, kayaknya memang segitu-segitu aja dah penonton. Iya, emang segitu aja kayaknya yang loyal. Itu betul. Lagi mukanya. Betul. Tapi nggak apa-apa bang, nunggu sedikit saja. Iya, kalau kata Awe mah jangan langsung mau banyak. Betul. Dari 100 loyal aja, yang penting 100. Iya, loyal sih. Tapi nggak nambah-nambah. Terus mereka ini 100 orang nonton Bonar. Ya kita di sini mah ngumpul keluarga aja lah. Batak lah, nggak usah lah kasih tahu ke orang lain. Segitu-gitu aja spesialnya. Nggak naik-naik. Iya bener bang. Ternyata itu susah juga ternyata untuk numbuhin secara kuantiti penonton ya. Iya. Merich masa menambahkan penonton. Jadi yang dilakukan Bang Panji selama ini itu memang nggak semua orang sih bisa, kayaknya nggak semua komik bisa. Iya, soalnya kalau Panji sendiri kan jatuhnya dia gerbong pertama kan. Jadi kalau gerbong pertama itu udah secara exposure langsung gampang lah, langsung naik. Pokoknya kayak Ernest, Pradit, Rian, pokoknya gerbong-gerbong pertama ini tuh nggak akan sesulit lo sekarang. Benar, betul. Buat ngembangin jumlah penonton ya. Nah, yang PR-nya adalah kalau orang kayak komika yang sekarang nih ngembanginnya tuh kayak gimana? Berarti lu harus banyak konten kayak
kan anak-anak kan sekarang udah gitu one day one reels yang kayak art itu. Iya. Nah kan mereka itu kan dalam rangka naikin exposure. Iya betul. Nah ini kan salah satunya naikin exposure juga. Benar, Safari. Berarti lu harus pergi ke podcast komika-komika lain. Betul. Dan Gitu, itu sudah dilakukan, sedang dilakukan Bang. Iya memang harus, makanya begitu Comika kemarin ngechat dia bilang, "Oh Bonar mau numpang promo." Wah, berarti butuh exposure nih. Saya harus bantu. Terima kasih Bang. Walaupun aku tahu nih penonton Bang Kemal ini siapa dah. Enggak lah, Bonar lah. Kan lu Suci X. Sudah tidak ada yang mengingat itu Bang. Iya, soalnya tereliminasi ke berapa ya? Ketiga. Kok bisa Nar waktu itu Nar? Ya itulah Bang, kadang-kadang kalau lagi bagus sombong langsung hancur. Oh, jadi nggak boleh sombong. Nggak boleh Bang, memang benar. Nggak, kenapa waktu itu? Kalau gue sih jujur aja nggak ngikutin Suci X ya. Ya. Jadi waktu itu gue cerita ke Yono juga kalau gue bilang gue nggak ngikutin. Begitu gue nonton grand final pas gue dateng, oh ternyata jokesnya itu ini banget. Internal kompetisi. Benar. Lu waktu itu kenapa tereliminasi? Karena malah coba keluar dari internal itu Bang. Jadi 2 show awal tuh aku memang main internal, anak-anak enggak. Terus karena anak-anak yang lain ngelihat aku mainnya meta bahas internal berhasil, anak-anak mulai pakai yang internal. Akunya coba malah sebaliknya gitu. Aku janganlah internal terus, nggak enak juga gitu. Oh, jadi coba keluar. Betul. Dan ternyata tidak berhasil. Memang lebih bagus internal aja. Apa beatnya Nar? Beat lama sebenarnya Bang, yang sudah aku bangun ke YouTube juga, beat tentang ngekos sama pengangguran. Oh, gimana premisnya tuh? Jadi menurutku ngekos sama pengangguran tuh nggak enak karena berisik, bukan mulutnya, perutnya. Karena ini bunyi lapar terus. Bunyi terus. Oh. Dari situ tuh diulik gitu. Dan itu sebelumnya pas lu bawain di YouTube lucu kan? Aman-aman aja Bang. Nah terus kenapa itu tereliminasi? Harusnya lucu dong, beat aman. Karena jomplang Bang. Dari penampilan sebelum 2 minggu sebelumnya kan nilai tertinggi 2 kali. Pas bawa ini beat itu yang beat pengangguran itu beda nih secara jumlah tawa, gede tawanya juga beda gitu. Plus deliveryku juga, karena aku komik yang delivery sangat diandalkan Bang gitu. Penulisan saya mah jelek, tapi delivery ya pede-pede aja lah gitu kan. Jadi selalu ketolong delivery. Nah show ketiga itu kondisi lagi kurang fit, sangat ngaruh ternyata ke delivery gitu. Kurang fit itu lagi enak badan. Begadang Bang malamnya. Aduh, main Mobile Legends. Ada orang mau show main Mobile Legends begadang. Oh gitu, jadi kurang fit. Iya. Lah, emang nggak ada yang lebih nggak lucu lagi daripada lu di situ? Yang lebih anyep. Kalau itu aku nggak tahu Bang, karena aku nggak nonton. Yang di situ siapa aja? Zona terendahnya siapa ceritanya? Waktu itu aku si Jerry, satu lagi aku lupa, Gautama atau Dwik gitu. Nah, Dwik atau Jerry ini maksudnya pecah, lebih lucu dari lu itu. Nah, jadi malam itu ada syarat, ada tantangan challenge gitu untuk mengucapkan satu kata yang kita ambil dari fishball. Oke. Aku jadi salah satu orang yang lupa bawain kata itu. Padahal kalau kita nggak bawain mengucapkan kalimat itu, kata itu, poin kita dikurangin gitu. Oh jadi sebenarnya kalau lu ngomong kata itu udah pasti lu lolos tuh. Bisa jadi, nggak tahu karena ada 2 orang, aku dan Jerry itu lupa nyebutnya. Lah berarti Jerry secara LPM lebih lucu daripada ininya. Live per minute-nya lebih banyak daripada lu nih. Si Jerry pada saat malam itu ya. Aku nggak tahu Bang, aku nggak nonton soalnya Jerry-nya main. Oh gitu. Tapi kalau beberapa teman yang bilang kalau misalkan aku nyebut 10 aja, kata yang aku dapatkan 10. Kalau aku nyebut itu lolos harusnya Jerry yang tereliminasi gitu. Cuman karena dua-duanya nggak nyebut, nah berarti artinya Jerry itu LPM-nya lebih tinggi tuh dari aku malam itu. Iya. Soalnya kan nggak jomplangnya itu maksudnya kan show 1, show 2 kau lucu. Iya. Terus show ketiga nih langsung kurang, langsung drastis. Maksud gue tuh nggak akan langsung tereliminasi harusnya. Ya nggak tahu lah Bang. Juri dah itu. Saya mengikuti aja. Anjing Radit ya. Jangan. Motor saya maaf. Juri Abang juga. Iya benar. Oh gitu. Iya. Tapi awal stand up tuh tahun berapa? Kalau mulai stand up itu di 2017 awal, akhir. Itu di Medan. Di Pekanbaru Bang. Di Pekanbaru. Baru. Lu orang Pekanbaru, orang Medan. Kuliahnya di Pekanbaru dan kenal stand up-nya di Pekanbaru di Unri. Oke, terus
Kemudian udah mulai stand up di komunitas stand up Indo Pekanbaru. Jadi kalau dibilang komunitas, ya aku memang bilangnya stand up Indo Pekanbaru gitu. Oke, tahun berapa? Maaf tadi. 2017 akhir. 2017 jurusan apa di Unri? Akuntansi, Bang. Buset, pintar ngitung lu. Sudah tidak. Karena sudah lama enggak ini. Tapi lulus kan? Tidak. Oh, semester berapa cabut? 14. Anjing. Di akhir. Semester 14 saya udah 14 gak lulus tuh. Astagfirullah. Lu bayangin udah ngabisin duit segitu banyak ya untuk kuliah lo. Iya, Bang, benar. Tapi kayak mana ya? Itu keputusan tolol aja sih sebenarnya, kenapa akhirnya nggak ngelanjutin gitu. Karena kenapa? Bodoh ini, Bang, karena aku pacaran saat itu. Tolol kali. Iya, terus. Pacaran terus. Pacarku lulus kuliah duluan. Dan akhirnya dia kerja ke Jakarta, ninggalin aku. Nah, saat itu masih cemburuan buta lah. Dengar-dengar dia dekat sama cowok gitu, aku marah-marah sendiri gitu. Tantrum. Nah, dianya nggak terima. Udah kalau gitu jalan masing-masing aja kata dia. Aduh tantrumnya. Yo, udah tua ada tantrum. Telat, Bang, kan ada tuh anak-anak kalau dari kecil nggak dikasih tantrum, tuanya tantrum. Itu. Terus akhirnya dia pun udah terbuka pemikirannya karena udah merantau ke Jakarta kayaknya ya. Pertemanannya lebih bagus. Ya udah dia bilang tinggalin aja gitu, kita pisah aja gitu. Di situ aku langsung kayak anjir 8 tahun. Kami posisinya saat itu udah 8 tahun tuh pacaran. Orang Medan juga. Ya. Marganya apa? Siburian. Kalau lu apa? Manalu. Boleh. Nah, Manalu Siburian. Boleh, karena beda. Oke, terus? Saat itu udahlah karena aku ngerasa tidak dihargain dan aku ngerasa saat itu jadi tujuanku lulus kuliah saat itu adalah untuk kerja dan nikahin dia gitu. Nah, dianya udah enggak, ngapain aku lanjut kuliah gitu, pemikiran bodohnya. Terus abis itu udah nih akhirnya ditinggal, lu kejar ke Jakarta? Enggak, dia ditinggalin, ninggalin aku, putus lah kami, kuliah aku tinggalin, udah enggak kurus lagi, udah jalan gitu aja, Bang, enggak ada rencana-rencana apa lagi. Oh, maksudnya kirain balikan juga, putus gitu? Akhirnya balikan memang, tapi bukan karena direncanain. Jadi kenapa? Udah aku jalan aja terus stand up aja karena cuma punya stand up ya untuk tempat curhat. Akhirnya stand up. Kemudian ada saat itu G-Confest 2019 kompetisi. Berangkat. Aku berangkat dapat juara 2 saat itu. Siapa juara satunya? Juara satunya itu Alip Baihak. Alip Baihaki juara 2-nya aku, juara 3-nya Gideon Tulus. Oke. Udah selesai juara itu Covid. Covid Pekanbaru lockdown, nggak bisa bikin event apa-apa. Aku malah dapat kerjaan di Jakarta, di Bekasi. Apa nih? Yang Panji? Bukan, sebelum Bang Panji. Apa? Di perusahaan tender gitu, Bang. Perusahaan tender? Yang ngikut tender gitulah. Oh gitu. Terus. Via uang rakyat. Jangan, Bang. Jangan kesana diarahkan, saya sudah ditegur sama mereka. Jangan bahas itu lagi katanya. Oh, udah pernah dibahas? Udah. Di podcast? Di Ancur pernah. Pernah ya? Pernah sekali. Ya, terus. Justru karena denger di Ancur. Ini orang tender dengerin podcast Ancur? Ya nggak tahu. Pokoknya dari teman yang ngajak aku kerja di situ, akhirnya ngubungin aku. Jangan bahas itu lagi ya gitu. Udah pernah dibahas. Udah episode berapa lu datang? Udah lama, Bang. Udah lama. 2 tahun lalu apa? Terus. Cukup lama. Udah akhirnya kerja di Bekasi, baru mulai stand up lagi. Oke. Singkat cerita dapat jadi asisten Bang Panji gitu. Jadi sebenarnya karena dapat kerjaan di Bekasinya akhirnya bisa ke Jakarta. Oke, ini kerjaan orang Medan, orang Pekanbaru. Iya. Ada kerjaan ini di Jakarta gitu ya. Ya. Oke, terus. Udah dapat kerja di Jakarta lah, kerja segala macam. Stand up mulai diperbaiki, ketemu dengan Bang Panji jadi asisten saat itu, barulah aku mulai berani ngajak balikan. Karena dia di Jakarta. Dia udah di BSD kerjanya. Tapi belum punya pacar. Belum. Lah katanya tadi udah itu di. Nah, makanya Bang cemburu buta doang. Sebenarnya nggak pacaran. Ternyata temenan aja. Iya, akunya doang yang cemburuan gitu. Memang bodoh. 14 tahun, 14 semester, 14 tahun. 14 semester. 8 tahun. 8 tahun lu kuliah. Anjing 4. Kuliah kan normalnya 4 tahun ya. Bener, Bang. Ini nambah 4 tahun lagi gak lulus juga, astagfirullah. Itu lebih Tapi itu karena keputusan kayaknya Bang cowok gitulah. Kalau udah sangat sayang ya. Jadi ketika ditinggalin tuh keputusan tolol apa aja dilakukan gitu. Kenapa sayang banget sama ini orang?
Karena 8 tahun pacaran itu. Mungkin bisa jadi itu karena terus yang kedua dia banyak pengorbanan juga bang sama aku gitu. Jadi aku ngerasa aku harus membalas ini semua karena aku sayang sama dia. Nanti aku harus kudapetin nih cewek gitu. Ternyata dia yang milih ninggalin, aku jadinya sakit hati kali gitu. Oh, padahal soalnya dia udah effort ya, udah yang effort apa dia yang ninggalin gitu ya. Iya, kita udah 8 tahun loh. Masa nggak ada artinya 8 tahun ninggalin gitu aja gitu saat itu mikirnya. Lah dia langsung putus gitu. Putus langsung. Udah gitu dia nggak ada pakai status galau bang. Itu yang bikin aku jadi makin curiga. Biasanya kan cewek putus galau-galau lah dulu gitu. Iya. Ini nggak ada galau-galaunya, happy terus sama teman-temannya gitu. Ya berarti sama lu nggak suka itu. Ya itu makanya bang, situ mikirnya memang nggak ada harganya aku ya gitu. Iya. Nanya nggak kenapa diputusin ini? Ada apa? Karena tersadar aja bang. Karena nggak tahu ya. Dulu pun aku ngerasa gitu sih. Aku orang yang suka playing victim gitu, cowok toksik. Aduh. Dulu. Akhirnya udah sadar sekarang. Oh makanya dia putusnya enggak, kamu toksik juga gitu ya. Iya. Posesif, toksik. Bener. Gitu. Cuman dia nggak bilang itu saat itu. Cuma elunya nyadar aja. Sekarang akhirnya sadar setelah di Jakarta ya, akhirnya sadar ternyata secara personalitiku pun jelek kali gitu waktu sama dia gitu. Sampai sekarang lo nari itu jelek kali lah personality. Jangan bang. Tolonglah diperbaiki itu kau tuh. Oh gitu. Oh terus habis itu ketemu laginya di mana? Ketemu laginya di janjian. Enggak. Iya janjian. Oh chat-chatan. Aku janjian tahun 2020. Oh berarti bentar 2019 ya, pandemi. Ya. Ke Jakarta 2020 ya? 20 Agustus. Oh, kau yang ngechat duluan. Ya. Terus ketemuan yuk gitu. Udah ketemu. Ya mulailah cerita lama, ngulik-ngulik masa lalu gitu. Oh, terus akhirnya udah ternyata dia pun sebenarnya masih menyimpan perasaan itu gitu. Tuh kan. Iya. Negatif tinggi. Betul, Bang. Jadi kita memang harus membenahi diri, teman-teman. Tolol aja. Terus habis itu udah akhirnya baikan tuh. Balikan dan setelah 2 tahun kurang sudah ngumpulin duit untuk nikah gitu. Akhirnya aku beraniin diri, ya udah kita nikah yuk gitu. Sampai sekarang sudah menikah bulan September kemarin. Bulan tahun lalu ya? Tahun ini baru bulan lalu bang, baru 3 minggu nih saya menikah. Oh baru 3 minggu. Pengantin baru nih. Pengantin baru. Oh akhirnya nikah juga ya? Nikah juga. Oh gitu. Nah itulah salah satu yang menurutku epic comeback. Makanya nama showku itu epic comeback. Dan aku akan bahas itu juga salah satunya bang. Oh gitu. Udah hamil belum? Belum. Oh kenapa nunda apa belum dikasih? Belum pandai bang. Oh belum dikasih ya? Enggak. Apa belum pandai? Belum pandai. Kami tuh aduh ini perlu dibuka gak sih? Enggak ya, yang perlu aja yang menurut kau bisa ditoleransi lah, jangan yang semua tapi dibongkar. Ini udah kami udah berdamai sih. Iya. Memang ternyata nggak segampang itu untuk berhubungan seksual pertama kali. Hah, maksudnya? Saya kan masih perjaka bang, belum pernah. Ya jadi selama 8 tahun belum pernah? Belum pernah sama sekali. Keren lu. Ini terserah lah percaya atau enggak ya. Loh, Oza perjaka aja gue percaya kok. Nah orang kadang sama aku nggak percaya bang. Ya. Muka mesum gitu. Terus? Nah tapi memang benar perjaka belum pernah sama sekali. Belum. Penetrasi gitu kan. Oh belum pandai itu maksudnya berhubungan seksual. Iya, sehingga ketika di malam pertama tuh nggak berhasil bang. Maksudnya nggak berhasil? Nggak berhasil penetrasi. Oh gitu. Nggak berhasil. Aku nggak pandai, dia pun nggak tahu caranya gitu. Oke, terus? Kita sampai lihat artikel gitu. Nonton bokep. Gitu. Nonton. Iya, buat referensi ya. Iya. Dan Oke. Cuman kan bokep yang saya tonton sering kan yang sudah profesional ya. Yang sampai tangan satu telapak tangan pun bisa masuk gitu. Yang saya tonton. Dan nggak mungkin dong itu bisa dipraktekkan. Kita ini butuh yang untuk yang baru pemula nih, yang baru pertama gitu. Cuman nggak ketemu dan ya udah memang belum berhasil aja. Lah, tapi itu udah 3 bulan nih. 3 minggu. Baru 3 minggu. Selama 3 minggu gagal semua nih. Gagal, belum berhasil sampai sekarang. Hah, masa Nar? Iya bang. Coba ke itu dokter seks gitu. Ada rencana, tapi aku nggak mau bikin dia merasa buruk. Jadi biarlah itu datang dari dia gitu. Biarlah itu dari mulutnya yang keluar. Ya udah yuk kita ke dokter ini yuk gitu. Aku nggak mau ngerasa dia. Aku takutnya dia mikir aku cuman ngejar itu dari dia gitu. Padahal kan enggak. Ngejar itu ya nggak apa-apa kan sudah sah suami istri mau punya anak pula. Iya tapi aku nggak tahu bang. Aku cukup ini nggak mau bikin
pasanganku merasa buruk aja gitu. Walaupun aku tetap ngasih tahu bahwa aku pengen gitu, aku pengen segera ini selesai gitu. Oh, gitu. belum pandai aja ya? Nggak tahu sih Bang, entah kami yang salah atau tekniknya atau apa, nggak tahu juga. Oke. Ya itu memang harus konsultasi sih. Iya benar. Nah ini dia sih udah ngomong, kayaknya aku kata dia ya, kayaknya aku butuh konsultasi deh kata dia. Nah udah ada obrolan. Dia udah obrolan. Ya udah silakan, kapan kau mau, kalau kau butuh ku temenin gitu. Oh iya, soalnya biasanya itu kalau yang gua collab sama podcast hancur, yang biasa anak collab nih kan Mbak Zoya Amirin ya. Nah Mbak Zoya Amirin tuh banyak itunya tuh, maksudnya banyak yang berhasil ibaratnya mensukseskan pasangan-pasangan ini supaya bener gitu. Misalkan lu ada problematika kayak gitu, nah ketemu Mbak Zoya Amirin ini itu langsung selesai masalahnya, kebanyakan dari yang datang ke dia. Oke, nanti akan saya cari tahu. Coba deh ke Mbak Zoya. Kayaknya kalau Mbak Zoya soalnya deket sama anak komik sebenarnya. Oh gitu. Iya, DM aja kalau nggak coba. Mbak, saya kenal dari Kemal Palevi. Oke Bang. Ini ada masalah soal suami istri, boleh ini nggak konsultasi? Oke Bang. Soalnya aku nanya ke teman-teman dekat dulu Bang ya, yang udah nikah, abang-abangan gitu. Ternyata ini masalah umum juga. Ada ternyata ada seniorku lah ya dari Sumatera Utara juga. Dia baru berhasil karena mereka jarak jauh, di bulan ketiga baru berhasil penetrasinya. Oh 3 bulan baru berhasil. Iya, karena jarak jauh jadi ketemu sekali seminggu. Kalau di rata-ratanya mungkin di percobaan ke-12 berarti. Iya. Baru berhasil. Baru berhasil. Padahal abang ini pemain. Maksudnya? Oh ya, maksudnya udah pemain juga nih abang ini. Dia udah pernah sebelum menikah gitu. Jadi kenapa dia nggak bisa katanya? Istrinya kan masih belum pernah. Jadi masih perawan. Nah, ternyata sulit gitu. Walaupun si cowoknya udah pernah, si ceweknya belum, tetap sulit karena kan tujuannya memasukkan. Iya. Oh iya benar. Jadi ada beberapa cewek yang secara struktur bagian itunya cukup rapat, sehingga ada yang rapat, ada yang tebel, ada yang tebel banget gitu. Iya memang beda-beda ya struktur ini tubuhnya si wanita-wanita ini ya. Betul, karena aku baca-baca juga karena ketahuan ini begini gitu. Aku baca-baca ternyata memang bukan hanya kami yang mengalami ini gitu. Jadi itu yang bikin aku juga ya udahlah, ternyata ini bukan masalah kami berdua doang gitu. Iya, berarti memang harus konsultasi. Nanti dikasih tahu cara. Soalnya setahu gua tuh ada senam-senamnya tuh. Nah, untuk melenturkan itu. Iya, Bang, bener. Nah, cuman kami belum baca sampai detail itu ya. Makanya pun menurutku kayaknya kita memang butuh orang yang ahli di bidang ini, supaya walaupun kita senam ternyata caranya salah, senamnya nggak berhasil juga gitu. Memang butuh orang yang paham gitu. Iya. Dia sempat bilang ke dokter Boyke, aku bilang jangan mahal. Dokter Boyke kemahalan sayang, nanti aja gitu. Coba Mbak Zoya deh, harusnya nggak terlalu mahal. Ya nanti aku coba tanya Bang. Iya. Waktu itu pernah ada Nita Fior datang ke sini. Oke. Nita Fior tuh cerita juga soal kayak gitu, ada senam-senam untuk melenturkan itu ceritanya. Iya benar. Bagian kewanitaan itu. Jadi memang kalau memang sulit diterobos nih ceritanya. Senam ini katanya cukup membantu lah. Karena ini dokter langsung yang bilang, bukan soto ya, tapi ini dokter. Iya, pengetahuan biologis ya. Iya, kadang-kadang nggak harus konsultasi, lewat senam itu juga bisa, Nar. Oh gitu. Iya, maksudnya siapa tahu kau nggak mau bayar dulu dokter ini, mau coba sendiri pakar dulu. seks dulu. Coba aja kau buka YouTube, lihat senamnya bagaimana. Oke. Nah udah tinggal lu ikutin senamnya aja. Oke. Coba dulu seminggu, coba tes. Siapa tahu tanpa konsultasi langsung bisa. Oke, udah Bang, bentar ya. Gak sekarang dong anjing. Oke, nanti aku coba Bang. Gitu. Ya. Karena memang ini 3 minggu, sudah jalan 3 minggu pernikahan belum berhasil penetrasi. Oke, tapi 3 minggu bedanya pacaran sama nikah ini sekarang apa nih? Nah, kalau aku sih Bang nggak terlalu ngerasa perbedaan yang gimana kali ya. Udah 10 tahun berarti total. Bener, total 10 tahun pacaran, terus kayak ya udah kita cuman kayak pacaran yang udah sah aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Paling hal-hal yang kayak selama ini kan dia nggak tahu aku begadang tuh parah gitu. Baru itu penyesuaian seperti itu. Apa aja berarti yang disesuaikan di rumah tangga lu nih? Paling sering itu begadang sih Bang, begadang, ngopi. Terus kalau tidur itu memang harus buka baju.
Oh, lu. Iya. Telanjang apa masih Pak? Hanya buka baju, hanya sempak. Oh iya terus. Dia kaget itu. Kaget. Aku bilang kenapa kaget? Kan memang gini suami istri bebas buka baju kapanpun ku gitu. Iya. Terus. Paling itu sih Bang, belum sejauh ini ya. Iya. Masih itu aja. Nggak ada yang ternyata pas tinggal bareng baru keluar sifat aslinya, nggak ada tuh. Nggak ada, karena kami cukup ketat bicarain soal itu sebelum nikah. Oke, bicarain kayak gimana? Bicarain keburukanmu apa nih kira-kira gitu. Oh, udah ada obrolan. Kami obrolin itu dulu sebelum nikah. Terus? Yang aku nggak tahu dan menurutmu itu hal yang negatif apa? Dia nanya, aku keluarin, dia pun sebaliknya gitu. Oke. Jadi ketika di pernikahan kita sejauh ini belum ada rasa, ternyata gini ya, dia nggak bilang nih gitu, nggak ada. Karena sebelumnya sudah diobrolin dulu gitu. Oke. Dan apa istilahnya pas pacaran pun sudah keluar semua sifat aslinya itu sebenarnya udah keluar semua. Udah. Jadi saya nggak terlalu banyak sih Bang. Paling yang si begadang ini doang sama main game. Kaget dia tuh. Kaget. Dimarahin. Aku sampai jam 4 masih main Mobile Legend gitu. Kadang-kadang dia dari tempat tidur martis terus gitu. masih itu kadang. Tapi udah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Sekarang tinggalnya lu ngontrak rumah? Apartemen Bang. Apartemen di mana? Apartemen di Loftfields apartemen di Jalan Ciater, tahu nggak Bang? Tahu, di jauh juga ya? Jauh. Kenapa kok jauh sewanya? Karena dia tinggal kerjanya di BSD. Jadi apa kalau boleh tahu dia rumah makan Bang, punya keluarga. Dia yang ngehandle gitu. Dia yang ini ngurusin semuanya. Benar. Orang Medan. Iya. Tapi rumah makan Manado. Gimana sih? Iya, jadi dulu tuh abang dia yang pertama kali ngelola ini restoran kerja sama chef Manado. Di tengah jalan chefnya cabut karena resep udah pada tahu, ya tetap dilanjutin sama mereka gitu. Apa namanya sebetulnya, nanti gua mampir. Bakudapa STR. Bakudapa STR di Pasmod. Oh, di Pasmod. Ya. Bakudapa STR. Benar. Halal, semua halal. Dan semua tanpa micin. Oh iya. Iya. Keren loh. Iya Bang, 100% tanpa micin. Bakudapa STR. STR. Iya, kalau di map masih ada tuh langsung. Oke. Berarti secara kerjaan lebih bagus istri lu dong daripada lu. Emang ada yang lebih bagus atau enggak? Kalau kerjaan kan bidangnya berbeda Bang. Enggak, maksudnya maksudnya dia kalau kerjaan udah settle nih, udah bagus. Iya, kalau secara pendapatan rutin dia sih. Nah, lu kan ya maksudnya belum pendapatan rutin. Benar. Nggak ada masalah soal itu keluarga. Nggak ada dia. Bang, nggak ada, karena gimana ya aku? Dia tahu setiap aku kerja itu berapa dapatnya. Terus kan aku langsung transfer ke dia gitu. Oh, istri yang megang dulu. Iya, jadi dia megang semua. Jadi supaya dia pun cerita ke orang tuanya. Ini ceritanya sebelum nikah ya. Masih pacaran tapi udah mau nikah gitu. Aku metodenya gitu. Dia pun bisa meyakinkan orang tuanya bahwa Bonar tuh kayak gini kerjanya. Segini kira-kira rata-rata per bulannya gitu. Sehingga orang tuanya pun percaya gitu. Iya, soalnya kalau nggak tahu ya, kalau Medan kayaknya keras juga tuh lumayan soal pekerjaan tuh. Tapi untungnya Bang, orang tua pacarku sekarang yang mertuaku nggak terlalu gitu. Oh, dia lebih santai. Mereka paham bahwa ada dunia kreatif. Oh, anak keberapa emang yang anak ini ketiga. Oh ya, anak pertama satu udah aman kan ini? Sudah aman, udah nikah. Oh ya udah aman. Kalau di anak pertama yang lu sulit. Iya benar. Pasti kayak kerjaan apa nih? Iya. Stand up comedy nggak ada. Nggak ada PNS gitu. Iya pasti kan. Iya. Oh ya, untung lah di situ. Betul. Lu berapa saudara? 5 juga. Lu anak ke? Dia 4, aku anak ketiga dari 5, laki-laki semua. Oh, 1, 2 udah nikah juga? 1 udah, 2 belum. Jadi aku ngelangkahin. Nggak apa-apa itu di Medan? Ada adatnya lagi Bang. Adatnya apa kalau ngelangkahin? Nggak adat sih. Jadi kayak semacam permisinya lah gitu. Jadi kalau aku mau nikah melangkahi abangku, aku harus benar-benar izin, dilihat oleh orang tua. Terus minta izin, minta restu gitu. Kalau dia bilang oh iya oke silahkan lanjut, aku nikah. Kalau dia bilang enggak boleh tuh. Oh tapi dia izinin. Iya, abangku diizinin dengan syarat kita ngasih sesuatu ke dia. Oke. Menurut kepercayaan supaya hatinya pulih lah gitu, penyembuh hatinya lah. Kita kasih apa yang dia pengen gitu. Oh, yang dia cowok cewek? Cowok abangku. Yang dia pengen perempuan. Iya juga. Ya. Iyalah, orang dari jodoh. Gimana sih orang aku enggak nih belum nikah karena enggak ada perempuannya gitu.
Kan dia mau itulah. Enggak. Tapi untungnya abangku paham juga gitu bang. Jadi nggak dipersulit. Dan dia lulus kuliah. Lulus. Lah, lu nggak dimarahin tuh pas nggak lulus itu? Dimarahin bang. Karena mamaku guru. Mamaku tuh pengen semua anaknya sarjana gitu. Cuman aku bilang mak nggak mungkin dari 5 orang sukses semua mak. Pasti ada satu yang belatungan. Aku bilang. Terus? Akulah itu. Aku bilang. Aman tuh keluarga. Maksudnya langsung kayak ya sudah terserah kau aja gitu. Iya, kalau mamaku bang tipikal yang udah pokoknya mama udah bekalin kau selama ini. Jadi apapun kau nanti udah urusanmu itu gitu. Oh, untung kayak gitu ya. Iya, bang. Nggak diusir dari rumah gitu-gitu. Enggak bang, enggak. Mama tuh ngasih kepercayaan aja orangnya. Oh, kalau bokap udah almarhum. Dari aku kelas 2 SMP, bang. Oh, udah jauh, berarti sudah single parent dari lama ya? Udah lama. Itu yang bikin kami pada akhirnya bisa bebas, bang. Maksudnya bebas yang melakukan apa yang memang kami suka ya gitu. Ya kalau misalkan ada almarhum Mas Ada mungkin jauh lebih birokrasi lebih sulit. Lebih sulit bang. Bapak itu memang tipikal yang orang tua jadul harus PNS. Oh untung aja kalau nggak jadi stand up komedi. Nah itu bang kadang-kadang aku mikirnya untung gitu. Tapi kan kayak jahat ya. Iya kayak jahat. Nggak tapi kadang-kadang tuh kalau gue lebih percaya kalau ada ya maksudnya kan mati hidup kan dari Tuhan ya. Benar. Gitu ya. Meninggal kita hidup meninggal tuh dari Tuhan. Ini kayaknya ada jalan Tuhannya. Betul, ada ya, tuh. Iya bang itu kadang yang aku percaya juga gitu kayak ini bukannya aku mau bersyukur ya atas kematian bapakku. Iya benar. Tapi yang aku syukuri adalah jalanku sekarang gitu. Karena kalau misalkan bapak masih ada mungkin nggak akan pernah bang nyentuh yang namanya stand up gitu. Nggak, kadang-kadang ada cerita magis-magis gitu sih yang lumayan aneh gitu. Apa? Kadang-kadang misalkan kayak tadi kau cerita soal putus 8 tahun ternyata jodohnya tetap dia kan. Ya. Kadang-kadang tuh mau nanti gimana pun pasti kau ketemunya dia lagi gitu. Sama kayak tadi lu bilang soal jadi stand up komedi. Misalkan almarhum masih hidup sampai sekarang. Entah kenapa jalannya tetap jadi stand up komedi gitu. Oh, bisa aja. Tapi tetap entah apa birokrasinya gimana, tapi tetap jadi gitu sih. Gitu, bisa jadi gitu. Jadi makanya nggak jadi pantas serta-merta kita bersyukur atas kepergian orang tua ya bang ya. Iya, tapi memang mungkin itu memang jalannya kayak gitu aja. Kalau misalkan ada beberapa kan anak komik juga kan cerita kan sulit banget yang siapa kemarin kayak Popon. Popon kan mau nikahin istrinya harus dulu. Harus bilang dulu kerja di mana stasiun TV kan. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu maksudnya tetap bisa jadi stand up komedi tapi ternyata prosesnya dia birokrasinya harus ngomong. Beda. Iya. Untungnya kalau ini lu lebih mulus aja nah. Iya. Oh tapi bokap keras ya orangnya ya. Keras bang, sangat strict lah. Oh ini tipikal bokap jadul banget. Iya bang, iya benar. Yang semua kesalahan tuh diselesaikan dengan gesper gitu. Oh iya sama, gue juga sama. Iya bang. Meninggalnya sakit. Sakitnya apa? Angin duduk. Kenapa itu jadinya? Maksudnya kalau angin duduk tuh gimana sih ininya kronologinya gitu? Aku gak kurang paham sebenarnya. Tapi ada bahasa ilmiah angin duduk ini sebenarnya kayak ada penyumbatan angin di daerah jantung atau paru-paru gitu sehingga oksigen itu nggak mengalir ke jantung. Oke. Jadi nggak mompa, jantungnya berhenti mompa darah, akhirnya kolaps gitu. Setauku ya teman-teman, boleh diperbaiki aja kalau sambil salah. Duduk gitu dia. Enggak. Jadi nah itu kadang dulu aku mikir gitu bang. Iya sama. Angin duduk tuh kayak mana sih gitu. Ternyata lebih ke ada penggumpalan angin lah gitu yang menyebabkan darah tidak bisa mensupport oksigen ke organ tubuh. Gitu. Penyebabnya apa? Kolesterol kah atau apa ngopi? Nah itu aku nggak tahu bang, aku nggak cari tahu. Nggak nanya juga waktu itu. Enggak lah bang, karena masih SMP kelas 1. Dan pola hidup beliau waktu itu gimana? Bokap lu? Oh kayak bapak-bapak Batak lah bang, biasa pulang kerja ke Lapo. Judi tipis-tipis. Maksudnya pada umumnya gitu. Iya, angin. Kayaknya sih memang karena angin juga. Dan pola hidup aja sih. Pola hidup bener. Dan ini sekarang pola hidup itu lu terapkan juga tuh Nar? Enggak ya? Maksudnya kan begadang, ngopi, itu kan enggak sehat semua itu. Tapi enggak di Lapo gitu, Bang. di balkon udah di rumah gitu, enggak yang sampai makanan aku enggak. Oh enggak ya? Enggak bang, cuman ngopi doang gitu. Oke. Dan makanannya pun terjaga ya? Makanan apalagi sejak nikah.
Dimasakin. Iya dimasakin dan dijaga kan di restoran juga rumah makan merekanya tanpa micin gitu. Jadi makananku ya itu sehat-sehat aja gitu. Oke. Nah terus hubungannya cerita pernikahan 3 minggu sama spesial ini apa? Itu tadi yang gue bilang. Jadi sebenarnya Epic Comeback ini kan yang kuangkat adalah tentang bertahan di keterpurukan sebenarnya bang. Oke. Kayak di game kita lagi terpuruk, lagi ketertinggal gitu. Kalau nyerah ya kalah gitu. Tapi kalau kita bertahan ada kemungkinan menang di game itu. Nah filosofi itu yang mau kebawa di show ini. Epic Comeback-nya doang yang diambil nih. Karena aku percaya tokoh-tokoh sekarang atau banyak orang deh yang mengalami proses itu gitu. Dulu dia terpuruk demi memperjuangkan satu hal. Karena dia nggak menyerah, dia bertahan aja. Sekarang ya dapat aja tuh, dia berhasil menangin apa yang dia perjuangin gitu. Itu filosofi itu. Dan aku ngerasain salah satunya itu di karir stand up. Kayak dulu tuh apalagi di daerah kan bang, stand up di daerah bisa dibilang industrinya nggak ada. Nggak jalan bener. Ada job juga paling 300.000 dan datangnya sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Iya. Kita harus rebutan sama anak-anak gitu. Tapi saat itu ya memang aku nggak mau ninggalin stand up aja gitu. Aku mau bertahan aja tetap di stand up. Dan puji Tuhan akhirnya sekarang adalah walaupun nggak cemerlang kali ya. Tapi adalah karirnya di stand up gitu. Nah, Epic Comeback menurutku gitu. Terus dari sisi asmara juga gitu. Oh yang tadi ya. Sampai sekarang akhirnya aku bisa nikah dengan dia, dengan orang yang sama gitu. Oh ada storynya nanti lu ceritain di Epic Comeback gitu. Tapi kita udah ceritain semua kan tadi kan? Belum lah. Garis besarnya. Ya garis besarnya ya. Oh ya. Ada hal apa yang detail yang di spesial itu tapi lu boleh bahas di sini. Soal apa? Soal Epic Comeback hubungan itu tadi. Detail salah satunya masih di pernikahan sih akan banyak mang. Oke. Apa contohnya? Premisnya kayak gimana? Yang tentang aku nggak tahu ini premis atau enggak ya. Pokoknya adat Batak di pernikahan. Yang kita harus ngundang 700 orang, sementara yang kita kenal dari 700 itu paling cuma 27. Sisanya kita nggak kenal. Begitu premis gitu ya. Iya. Aku baru tahu adat Batak tuh sekaya itu gitu bang. Ini hanya Batak ya, belum suku-suku lain gitu. Iya, ini dari perspektif Batak lo ya. Iya, sangat. Aku harus disuruh ini kenalin ini bau gitu. Ini tante gitu. Ini nantulang. Ini dari siapa? Ini keluarga mana gitu. Aku nggak tahu tuh. Tapi secara garis keturunan sama silsilah memang ada di kita. Dia ini bagian dari keluargaku gitu. Cuman aku nggak pernah kenal gitu. Jadi ada. Iya, jadi orang Batak itu sejauh apapun umurmu dengan yang di atas nih, kalau nggak pernah ketemu, tapi kalau ditarik ada garis keturunannya, tiap-tiap rumah tuh ada tuh silsilahnya, gambar silsilahnya akan ketemu juga nanti gitu. Jadi makanya ketika orang Batak ketemu sama orang Batak, selalu yang ditanya marga dulu. Margamu apa? Misalkan mana lu apa? Rumah Butar nomor berapa ini? Oh, kok keturunan ini ya gitu. Akhirnya ketemu tuh nanti. Oh, berarti kita masih satu darah gitu. Ternyata makanya orang Batak nih nikah agak-agak sulit ya. Betul. Karena ternyata kalau kita tarik garis yang tadi lu bilang, oh ternyata ada keluarga ya ternyata. Iya benar bang. Kadang kita nggak tahu. Kita pacaran nih, pacaran. Ketika mau nikah, setelah ditarik secara garis keturunan, ternyata nggak boleh gitu. Itu bisa terjadi gitu. Makanya ada tradisi itu tadi 700 orang undang, ternyata yang lu nggak tahu nih siapa-siapa aja, ternyata ya, garis keluarga ada. Iya benar. Wah sulit banget dong. Sulit bang, makanya orang Batak itu sangat tidak mungkin kayaknya nikah hanya di KUA. Jadi? Nggak akan mungkin karena kita harus ngundang keluarga-keluarga ini semua. Oh jadi maksudnya nikahnya tuh banyak prosesnya, banyak resepsi. Iya, bukan resepsi sih bang. Resepsinya cuma satu, tapi yang diundang semua marga yang terlibat di keluarga kita gitu. Kayak misalnya nih, aku dan abang nih abang adek nih contohnya kandung. Abang nikah sama marga Sinaga contohnya, cewek marga Sinaga. Oke. Aku atau mama kita, orang tua kita harus ngundang yang marga Sinaga. Padahal kita Manalu gitu, tapi itu harus diundang karena dia adalah udah bagian dari keluarga kita, gitu. Oh iya benar, kalau itu benar. Ya gitu-gitunya banyak bang, dari sisi aku satu, dari sisi istriku juga harus gitu. Dan belum ditarik dari Sinaganya aja udah banyak sendiri ya. Dari Manalu udah banyak, Sinaganya udah banyak. Dari
mama juga gitu. Jadi dari atas ditarik, dari bawah ditarik, samping ditarik gitu. Jadi dan itu nggak boleh nggak ngundang mereka semua, nggak boleh ya? Nggak boleh bang. Harus semua datang. Iya, justru dimarahin gitu, dikucilkan kalau nggak ngerti adat nih orang gitu jadinya. Lah berarti habis berapa pernikahan Nar? Kalau boleh dibocorin Nar? Aduh. Ratusan juta lebih. Ada sampai lah bang. Wah. Itu masih aku ya, kayak Bang Bene kemarin itu lebih. Wah, lebih gila lagi. Itu. Iya, mau meriah itu bang. Marganya banyak tuh. Kalau Bene masalahnya nikah segitu mewah, misalkan segitu ya, anggap aja mewah lah kita bilang mewah ya. Mewah itu bang. Segitu ya dia sutradara apa duitnya udah ada di tabungannya. Iya. Nah kau gimana? Saya ada tabungan tapi itu ya nikah tuh nggak boleh cuma ngandelin tabungan memang. Ya tabungan habis aja bang udah. Reset dari nol lagi, ngumpulin lagi. Memang udah paling bener tuh ada spare tabungan, ada spare untuk nikah gitu. Jadi setelah nikah nggak reset, nggak nol, ada tabungannya gitu. Iya, gua juga begitu. Ada sisa dulu pakai. Nah itu saya yang salah tuh, skip tuh bagian itu tuh. Nah terus jadi gimana sekarang kendalanya? Jadi tetap ada, tapi ya itu dipas-pasin dulu lah gitu. Oh hidupnya pas-pasan dulu. Iya, kita agak slow dulu lah gitu. Bayar apartemen sebulan berapa? Oh nggak tahu bang, dia ngurus itu bang. Oh bayar pun langsung 6 bulan. Iya. Dia yang ngurus tuh karena duit sama dia semua ya? Iya, aku bilang sama dia karena aku tuh percaya kali sama dia bang masalah uang ini. Karena sudah berapa kali kulihat kalau dia ngurus duit itu lebih baik. Jadi udahlah, aku nggak mau tahu berapa biayanya segala macam. Kok nggak perlu laporan, walaupun dia tetap ngasih laporan setiap bulan ya. Tapi aku nggak pernah ngecek. Udah ini aja. Percaya aja. Gitu. Buset, tetap ngecek aja lah Nar. Kalau udah rumah tangga mah harus tahu lu itunya. Sebenarnya iya, dia pun kadang kesel bang. Enggak, kau harus ngecek, kau harus tahu gitu. Iya maksudnya jadi lu juga kalau kerja tahu ini betul, berapa iya. Pengeluaran sebulan, terus buat makan sehari-harinya berapa. Jadi tahu berapa yang harus dicari gitu kan. Iya, berapa yang harus kau cari dan kau bisa pakai juga sendiri. Benar ya, itu kemarin dia udah bilang. Cuman yaudah nanti dulu lah. Aku mau show dulu gitu. Dan sejauh ini penghasilan lu masih dari show ya? Dari stand up kan? Ada dari stand up, ada dari MC gitu bang. Kayak kemarin kan ada di acara MPL, turnamen Mobile Legends. Aku ada kerjasama dengan salah satu sponsor MPL. Jadi MC di booth mereka gitu. Apa judi slot? Enggak, itu enggak boleh. Itu lagi rame ya tapi. Bukan itu ya. Bukan. Oke, berarti sejauh ini kerjaan masih seputaran dari MC, stand up, nulis. Nulis tuh maksudnya nulis skrip apa nulis materi? Skrip film. Enggak film bang, sketsa paling kayak. Buat siapa nih sketsanya sejauh ini? Sejauh ini ada Trifecta namanya, event di Comika. Oke. Mereka bikin salah satu pilar komedinya itu adalah sketsa. Oke. Nah aku yang nulis gitu. Ya, di agak lain kau jadi apa? Di agak lain nggak ada bang. Oh itu tidur aja rumah. Itu cuma dikasih fasilitas aja kemarin. Gue kira Bonar tim agak lain ya. Enggak bang. Enggak. Paling kalau abang-abang agak lain ya kalau misalkan kayak kemarin Bang Boris kan bikin plus 26 show. Ya itu kita dimanfaatkan jadi gimmick-gimmick di awal gitu. Oh ada gimmick-gimmick aja ya. Kalau tour agak lain kita opener gitu. Oh dimanfaatkan gitu doang. Dibayar tapi kan? Iyalah bang. Oh, nah lu berarti gambarannya nanti kerjaan lu ke depannya goalsnya mau apa Nar? Nah itu yang lagi coba aku petakan bang. Karena nggak mungkin hanya dari stand up. Iya makanya itu dia. Nah sejauh ini yang aku lihat potensi terbaiknya adalah dari konten. Memang harus bikin konten yang konsisten apa gitu. Nah cuman kan nemu untuk satu konten yang konsisten dan langsung bisa menghasilkan. Nggak perjalanan cepat kan bang? Iya harus lama. Iya butuh ini gitu ya. Itu aku udah bilang ke istriku juga. Kau berani nggak sabar sama aku ini gitu. Oke, berarti lu lagi mencari maksudnya mau hidup dari konten. Iya. Oke, konten tuh maksudnya definisi konten tuh kayak gimana nih contohnya? Kayak bintang Emon, kayak siapa nih? Kalau aku lebih ke YouTube sih bang kulihat. Oke, berarti mau bikin channel, maksudnya mau bikin konten di YouTube gitu. Iya, sudah jalan beberapa. Apa konten di YouTube kok apa? Konten di YouTube tuh ada Bincang Epic namanya itu kayak
kalau yang Mobile Legends tahu nih mic check itu kita main sambil komunikasi. Kalau mic check biasanya komunikasinya tentang game ini. Ayo kita serang, skillnya udah habis gitu. Nah di konten aku tuh kayak podcast sebenarnya, tapi sambil main game. Nah itu udah jalan sama Bang Regen kemarin sekali, sama Bang Oki udah. Udah jalan itu. Udah lagi jalan Bang. Oke. Nggak, soalnya memang kayaknya komika yang gua nggak tahu ya, komika yang fokus di dunia gaming kayaknya belum ada dah. Kalau dibilang fokus memang belum Bang. Nggak ada kayaknya. Kalau sambil main ada. Ya kalau main aja ya. Iya. Maksudnya kalau yang buat di konten ini belum ada tuh. Belum. Makanya aku lagi berjudi Bang sebenarnya dibilang. Nyoba ngambil pasar ini gitu. Iya memang belum, kalau nggak tahu kalau Muslim Coki kan kadang-kadang memang sesekali aja jadi itu kan, karena memang si Muslim Coki ini beberapa kali jadi apa dia MC ya? Apa caster. Caster. Itu apa itu kalau caster itu? Caster tuh kayak komentatornya gitu Bang. Tapi setauku Bang Coki Muslim itu bukan di Mobile Legends. Itu kompetisi. Apa nama gamenya? Dota benar. Oh itu Dota. Iya. Mana Bonar? Oh ini bincang epic Regen keram otak FO fam sejati. Iya. Sambil ini ada iklannya. Sabar Nar, coba aku cek. Silakan di-review Bapak YouTuber kami. Cross check langsung di-review. Langsung kita lihat. Demi rumah tangga. Demi istrimu. Sabar ya. Kita langsung cross check aja nih. Lama kali iklan Uniqlo ini. Oh, ini mana syuting Comika ya? Di Comika Bang. Banyak kali pakai Comika juga nih. Sama kayak podcast gua sama G ngomong. Iya. Untung boleh Comika ya. Gelap juga ya ini ya Pak. Settingannya beda ya, bisa gelap gitu ya. Ini dia gelap nih. Tuh gitu kita yang gelap aja ya. Punya Abang kemarin agak terang. Terang aja, biar terang gitu mana ya. Biar gua kasih lihat. Punya Abang udah tayang? Udah lah, udah 3 episode. Kasih UFC bahas. Ini Abang di bawah nih. Iya, itu di mana? Saya yang di lantai 2. Hah, di mananya Nar? Studio. Makanya nggak bisa gelap tuh Bang kalau di situ. Studio mana ini? Studio lantai 2 Comika. Studio yang stand up. Iya. Itu bisa diginiin. Itu di sisi panggungnya Bang, sisi panggung. Kalau kita ngadap panggung sebelah kanan. Iya. Nah, itu tuh. Oh gitu. Karena kalau studio itu kan lebih gelap tuh kalau dimatiin lampunya Bang. Iya. Ini baju itu ya, baju e-sport ya? Itu tadi. Itu baju saya, gimmick saya. Harusnya pakai itu tuh ya gua. Padahal lu ke bawah lu. Iya, sebenarnya nih kalau kita baca komen-komennya ya, keputusan yang tepat menaruh Iqbal on cam. Iqbal tuh yang di tengah. Nah ini bisa nih komika versus komika. Jadi maksud gue gini, belum ada komika yang memang fokus sama gaming kan. Iya. Maksudnya yang main banyak, tapi yang fokus tuh nggak ada yang bikin konten fokus konten ini loh gitu. Iya. Begitu udah baca komen ini aja, bisa nih komika versus komika dibuat pertandingannya. Sebenarnya kau tuh bisa jadi kanal YouTube khusus komika tanding ini. Oh gitu. Iyalah, kok bikin pertandingan aja yang kayak Onik lawan ini tapi komika yang main. Kok waduh, Nar, lu banyak peluangnya itu. Oke, Bang. Kan? Mantap. Dapat ide langsung keren. Nggak, soalnya tuh komika emang banyak yang main. Banyak, Kang Dika main. Ya tapi main aja. Ya. Nggak konten gitu loh maksudku. Nah, kau kan udah mulai konten. Udah Bang. Nah, jadi semangatnya ini sudah ada, infrastrukturnya udah ada nih, sudah jadi. Nah, lu tuh tinggal terusin aja. Gitu. Jadi misalkan lu bahas sisi yang judi online nih sekarang. Nah, lu kan sebenarnya udah bisa bahas itu. Udah bisa masuk. Nah, maksudnya karena kemarin tuh si editor gue juga si Dimas tuh ngomong tadinya mau ngundang Jonathan Liandi sama Eko Ju itu kan. Iya. Karena emang ternyata e-sportnya lumayan gede juga. Karena pas gua ngundang nih Tavior, komennya banyak banget kan. Nah jadi gua mau interview si gamers ini. Cuma kayaknya mereka ini nggak tahu apa karena lagi ada kasus ini jadi agak nunggu kayak jangan diinterview dulu, takutnya dibahas itu bingung jawab apa, takutnya salah ngomong kan. Jadi mereka agak nunda lah gitu. Cuma ternyata pas gua lihat di Jonathan Liandi itu tuh dia punya podcast, tapi podcastnya cuma interview streamer saja atau gamers lah. Gamersnya, pro player. Dan itu banyak banget itu viewersnya. Cuma kalau secara universal maksudnya tuh gua aja nggak tahu ada konten itu.
Maksudnya kan kalau yang kita tahu kan pasti konten-kontennya ya udah yang umum-umum aja kan. Yang interviewnya bukan spesifik nih. Iya benar. Ya, kalau itu semua podcast kita jadi tahu kasih solusi apa Gofar yang dulu-dulu kita tahu karena umum kan. Cuma ternyata ada niche market ini, maksudnya market gamers yang viewersnya banyak, cuma di TikTok ya nggak viral, mungkin viral di beberapa orang. Tapi ya di FYP ku nggak masuk aja ininya. Nah gitu-gitu ternyata ada. Ada bang. Berarti maksud gue kalau lu ngambil pasar itu bikin konten, itu duitnya ada, viewersnya ada, dan komikanya belum ada yang bikin. Maksudku gitu. Oke. Itu kan potensi itu. Masuk bang. Anjing kok dapat Itu yang saya suka dari abang-abangan ini yang sudah tidak sabar memberikan masukan, saya tampung. Iya itu bisa Iya sebenarnya kepikiran itu kadang bang, kelemahanku tuh kadang mikir tapi nggak eksekusi. Ya berarti kau harus jadi orang kreatif aja. Iya. Bantuin. Aku tuh udah ada rencana bikin podcast audio spesial khusus bahas Mobile Legends skenanya. Iya, ya lebih baik memang gamer saja game aja secara luas ya, lebih banyak. Cuma memang harus lucu-lucu. Terus tadi misalkan kontennya yang pertama nih mungkin lu udah harus masuk ke skena itu. Iya. Udah mulai nyari ini siapa gamers yang bisa datang. Iya bang. Iya. Atau enggak brand ambasadornya ceweknya yang bisa datang siapa. Terus ya udah bikin pertandingannya aja, komika lawan gamers beneran. Itu pasti viral lah. Boleh. Iyalah tinggal itu aja lu interview tapi di atas sambil ada gamenya apa visualnya ya, sambil ngomong. Oke. Kan kalau tadi cuma kosong tuh cuma background aja kan. Ya cuma footage-nya aja. Ya kalau interview tapi footage aja. Tapi kebanyakan ke background yang kelihatan kan. Coba kau bikin sambil main sambil interview orang. Buset lucu banget. Oke bang. Terima kasih bang Kio. Langsung dapet. Ya tapi harus konsisten juga. Iya benar. Itu kok nggak bisa sekali 2 kali konten langsung viral. Betul. Jalan setahun dulu. Iya itu bang yang aku bilang sama istriku, makanya berani nggak sabar dulu nih. Sampai ini benar-benar ada arahnya gitu. Kalau kata si Ferry Irwandi kemarin, kau iniin aja. Tapi makanya ini harus fokus ya. Karena kan kau sudah ahlinya yang di situ kan. Kalau soalnya kan Ferry ngomong tuh sama gua, pastikan bertanding di pertandingan yang pastikan kau pasti menang lah, intinya gitu. Memang berarti kan Mobile Legends ini udah keahlian kau karena kau main terus kan. Berarti kan gue udah ngerti nih pasarnya Mobile Legends seperti apa, streamersnya gimana pasar. Kau udah pegang lah itu knowledge itu. Nah, kau bikin konten tentang itu. Harusnya itu aja ya. Nah, terus kata Ferry, lu waktuin aja. Udah fokus, udah totalitas, semua knowledge-nya udah punya, bikin setahun. Ada potensi nggak ini setahun? Kalau setahun ini gagal, baru kau ganti profesi lain. Kalau katanya gitu. Jadi lu juga ada nggak asal nembak. Ini kapan suksesnya? Lu udah ada timelinenya. Oh setahun. Udah berarti misalkan ini kita mulai kontennya mulai dari ini bulan apa nih kita? Oktober. Oke dari Oktober berarti kan kau target kau sampai Oktober tahun depan kan? Betul. Waktunya lebih panjang. Nah, udah. Jadi kau bisa fokus di situ untuk sampai Oktober tahun depan. Jadi kau udah ngerti. Oh, aku berjuang sampai Oktober tahun depan aja nih. Kalau ternyata sampai Oktober tahun depan nggak berhasil juga, baru aku ganti. Baru beralih ke konten lain, berarti nggak berhasil. Tapi ternyata alhamdulillahnya itu berhasil, ya udah. Ada potensi itu bisa kayak komen udah mulai banyak walaupun viewersnya kecil tapi udah ada potensi. Atau enggak viewersnya oke lah udah lebih dari 50.000 walaupun enggak 100.000 tapi udah ada potensi gitu loh maksudnya. Berarti selalu lihat progresnya aja bang ya selama Oktober ini. Itu. Jadi lu kerjanya jelas, maksudnya enggak asal tembak jalan dulu lah. Ada koridornya jadi. Iya, jadi enggak kayak aku jalan dulu aja lah lihat nanti aja enggak gitu. Tapi kau udah targetkan nih. Oh di pertengahan di Januari Februari sudah ada potensi kan. Wah, ini bisa sampai Oktober nyampe nih. Abis itu terus gitu Jadi kau juga semangat. Gitu. Berarti abang juga melalui fase itu yang abang lakukan. Iya, enggak itu base dari Ferry Irwandi. Kalau gua pribadi sih sejauh ini jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja karena kan emang seneng aja sama bidangnya. Tahu-tahu menghasilkan. Tapi ternyata. Yang dari cara Bang Ferry cukup itu lebih make sense lah, bikin kita terarah ya. Iya, Bang Ferry ini supaya untuk orang-orang yang gimana ya, maksudnya nggak mau buang-buang waktu lagi gitu loh. Maksud yang kayak gitu. Jangan hanya karena senang-senang aja ngejalaninnya. Iya, senang mah harus. Wajib. Kayak misalkan gua stand up komedi, awalnya kan nggak mikir duitnya, seneng aja kan. Tahu-tahu kok jadi duit, ternyata kok main film.
Nah, yang kayak komika baru-baru kan bisa kayak Bang Kemal main film gini-gini kan akhirnya termotivasi. Tapi kan tujuannya langsung ke situ. Sementara kalau gue udah ngelewatin prosesnya kan, makanya udah nggak mikirin ditargetin lagi karena udah prosesnya udah lewat. Nah kalau lu yang udah menikah butuh duitnya apa segala macam, mending dipatokin aja. Oke, Bang. Jadi kerjanya jelas koridor. Selama sampai Oktober tahun depan jangan berhenti tengah jalan gitu dulu kan. Jangan berhenti tengah jalan. Pokoknya aku harus nyampe Oktober tahun depan, mau berdarah-darah aku harus nyampe. Itu satu. Yang kedua adalah bisa fokus, jangan ngerjain konten lain dulu sampai Oktober tahun depan. Jadi bisa fokus. Itu tujuannya itu aja bagusnya. Itu kalau aku udah nggak perlu itu. Aku kadang ada rasa takutnya Bang kalau cuma satu ini aja gitu. Iya, nah masalahnya itu makanya kau harus ya kalau kau kuatnya 6 bulan 6 bulan. Oh gitu. Iya, cuma kalau menurut gua sih progres yang paling bener itu adalah setahun ya. Setahun tuh udah kelihatan lah. Ya maksudnya konten ini berarti YouTube lu cuma ngerjain konten itu, tapi kau boleh nyari duit yang lain nggak apa-apa kayak bikin show nih. Si Epic tanggal berapa Epic Comeback? 4 November. 4 November di Nyi Ageng Serang. Beli tiketnya di mana? Di bonarmanalu.pro. .pro. Oh, bukan di biasa di loket ya, bukan di loket. Dia akan diarahin ke sana Bang, tapi semua informasinya di web itu dulu. Ada digital downloadnya nggak? Kemungkinan ada. Nah berarti supaya digital download laku juga kau harus bedain spesial sama ini. Isinya kayak Ricky Gervais aja kemarin kan waktu dari London Kang Soleh sama Patra nonton Ricky Gervais. Ternyata ada yang tayang mungkin di Netflix ya nggak tahu. Ada yang tayang di Netflix, ada yang enggak ternyata. Jadi membedakan aja orang yang beli langsung sama ini. Oke. Nah itu ya jangan lupa dibeli. Cuma ya itu kau boleh bikin konten itu fokus sampai Oktober tahun depan. Ini saran aja. Terserah kau mau lakukan atau nggak. Biasa kalau fokus tuh biasanya lebih cepat jadinya. Bisa aja kau 4 bulan udah menuai hasil karena kau fokus kan bisa Jadi yang penting patokannya adalah Oktober tahun depan misalkan. Nah kau nyari duitnya jangan dari konten ini berarti. Nyari duitnya dari stand up, bantu nulis dulu segala macam. Yang ini biar fokus. Menurut saran gua aja. Gitu. Jadi yang selama setahun ini dijalankan jangan pernah ngarap duit dulu gitu ya. Iya, dan jangan diotak-atik di konten ini, konten YouTube nih ini aja dulu. Jangan kau apa-apakan dulu lah. Sampai Oktober tahun depan. Jadi bisa fokus ke situ. Nanti nyari duitnya selain konten aja dulu selama sampai tahun depan. Ya memang semua harus berproses aja sih sebenarnya. Cuma itu baru nanti kau bisa baca yang di komika hidup dari karya itu. Ya karena prosesnya aja. Itu cara mudah lah Nar. Gitu. Jadi ya pokoknya buat Bonar itu sukses terus ya Nar. Siap, terima kasih Bang. Jangan lupa itu nonton spesialnya Bonar ini karena dia baru menikah. Dia butuh duit karena duitnya habis untuk mengundang Namboru dah. Mengundang 700 orang. Jadi jangan lupa harga tiket berapa? Belum tanya. Harga tiket sekarang masuk kategori mythical honor itu di harga 199.000. 199. Iya, itu berarti nggak ada yang paling depan apa semua sama ya? Semua sama, tapi ada value lain lah. Itu cek aja di bonarmanalu.pro semua lengkap. .pro. Betul. Oke, jangan lupa dicek itu semua teman-teman. Pokoknya 4 November. Berarti pas ini tayang minggu depan nih. Minggu depan nanti akan iya benar ya minggu depan ya. Bentar gue cek dulu. Banyak Nar. Abang banyak video dadakan ya. Iya, bukan video dadakan, antriannya. Oh berarti ini tayangnya tanggal 30. Ini tayang tanggal 30 pas nih. Minggu depannya berarti. Oh iya, hari Sabtu ini teman-teman. Jadi hari Sabtu ini jangan lupa Nyi Ageng Serang. Langsung aja dibeli tiketnya. Mungkin pas ini tayang sudah habis ya, kita nggak tahu ya. Amin. Kasian banget Bonar promo baru tanggal 30 ya. Aduh kocak aja. Ya pokoknya langsung aja 4 November nih. Hari Sabtu besok. Jam berapa show-nya malam? Malam jam 8. Malam jam 8. Jangan lupa teman-teman langsung diborong. Pokoknya sukses buat Bonar. Yes, siap. Semoga akhirnya bisa masuk ya. Terima kasih Bang. Ya. Amin. Senam dulu aja, senam. Dan buat yang nonton sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Tidak ada maksud apa-apa, langsung diberin aja di kolom komentar. Dan thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Bonar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.